One Piece lover, balik lagi di channel UJ Official guys ya. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Untuk kalian yang suka spoiler dan teori tentang One Piece, video ini sangat cocok untuk kalian semua ya guys. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam manga chapter 1071 dikatakan bahwa Kid dan krunya muncul dan menuju Pulau Elbaf. Dia mungkin menemui pria dengan luka bakar yang dia maksud, dan itu adalah Jaguar Dison. Berhubung Pulau Elbaf mulai disinggung, maka memang benar bahwa sebentar lagi cerita akan mengisahkan tentang Pulau Elbaf. Pulau ini akan berkaitan dengan rencana para ilmuwan, karena Vegapunk pernah datang ke sana. Di dunia One Piece mungkin banyak orang yang berprofesi sebagai ilmuwan. Namun dari sekian banyak orang itu hanya ada beberapa orang yang pantas disebut sebagai ilmuwan hebat. Para ilmuwan hebat di dunia pada masa lalu tergabung di dalam suatu tim penelitian yang disebut sebagai METS. Mereka meneliti dan menciptakan berbagai hal sampai pada akhirnya dianggap ilegal oleh pemerintahan dunia. Dan suatu hari METS pun bubar. Setelah METS bubar, para anggotanya tetap menjadi ilmuwan dan terus melakukan penelitian di tempat yang berbeda-beda. Sebentar lagi para ilmuwan METS akan segera berkumpul untuk mengerjakan proyek terbesar dalam hidup mereka. Pertemuan para ilmuwan METS juga akan melibatkan orang-orang luar, seperti pasukan revolusi dan bajak laut topi jerami. Dalam video kali ini, channel kami akan membahas tentang proyek besar para ilmuwan terhebat bersama Luffy dan Dragon. Beberapa waktu yang lalu di Pulau Egghead, Vegapunk meminta Luffy untuk membawanya pergi. Vegapunk sudah tahu dia diincar oleh pemerintahan dunia, sehingga jika tetap tinggal di Pulau Egghead, maka sama saja dengan menunggu kematian dalam waktu yang dekat. Permintaan Vegapunk pun untuk pergi dari sana telah disetujui oleh Luffy. Vegapunk sendiri juga telah mengatakan hal tersebut kepada sebagian kru bajak laut topi jerami. Saat ini Arc Egghead masih berjalan dan konflik yang terjadi pun sepertinya akan bertambah panas. Masih belum ada kejelasan kemana bajak laut topi jerami dan Vegapunk akan pergi. Namun sepertinya sudah ada tanda-tanda dan petunjuk kemana mereka akan berlayar. Vegapunk akan meminta kepada Luffy untuk dibawa ke kerajaan Elbaf. Seperti yang kita tahu, Vegapunk dulu pernah ke sana. Beberapa waktu setelah Ohara hancur, literatur penting yang sebelumnya ada di Ohara telah dipindahkan oleh para raksasa ke kerajaan Elbaf. Vegapunk yang tertarik dengan itu pergi ke sana dan bertemu dengan Jaguar Dison. Sol pun mengizinkan Vegapunk untuk membaca semua literatur yang ada, dan dari sana Vegapunk mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang sangat berharga. Ketika Vegapunk menceritakan soal itu kepada Robin memahami bahwa raksasa yang Vegapunk temui di kerajaan Elbaf adalah Jaguar Dison. Robin pun bertanya tentang kabar dan keberadaan Dison, yang mana dijawab oleh Vegapunk bahwa saat ini Sol berada di lokasi persembunyian rahasia. Lokasi persembunyian Sol tentu berada di suatu tempat di kerajaan Elbaf. Dengan begitu, Vegapunk ingin agar bajak laut topi jerami membawanya ke tempat tersebut. Luffy setuju untuk membawa Vegapunk ke kerajaan Elbaf karena Luffy sendiri pasti tertarik untuk pergi ke sana. Sejak dulu, bajak laut topi jerami telah memiliki beberapa hubungan dengan para raksasa dari Elbaf. Bahkan salah satu bawahan Luffy dalam armada besar bajak laut topi jerami merupakan raksasa yang berasal dari Elbaf, yaitu Hajiruddin. Dia menjabat sebagai kapten ke-6 armada besar bajak laut topi jerami dan memimpin kelompok bajak laut yang bernama New Giant Warrior. Kelompok tersebut beranggotakan beberapa raksasa Elbaf. Selain itu, salah satu kru Luffy yaitu Usopp memang sangat tertarik dengan kerajaan Elbaf. Berhubung Vegapunk akan meminta mereka untuk mengantarnya ke sana setelah Arc Egghead, maka itu adalah kesempatan yang bagus. Jika nanti telah tiba di sana, maka Arc Elbaf akan dimulai. Seperti apa kehidupan dari para raksasa akan diperlihatkan, yang mana beberapa hal menarik pasti akan diketahui. Di sana juga akan terjadi pertemuan yang mengharukan antara Robin dengan Jaguar Dison, mengingat pada masa lalu mereka berdua berteman baik. Selain Vegapunk dan bajak laut topi jerami akan ke sana, sepertinya pasukan revolusi juga akan ikut serta. Ada dua alasan mengapa pasukan revolusi akan pergi ke Elbaf. Pertama, karena keberadaan mereka di kerajaan Kamabaka telah diketahui.
sehingga hanya masalah waktu saja bagi pemerintah dunia dan angkatan laut untuk menyerbu tempat itu. Dragon tidak bisa terus di sana dan bertempur besar-besaran karena pasukan revolusi harus fokus kepada tujuan mereka. Tidak ada gunanya membuang banyak tenaga. Maka dari itu, daripada melayani serangan-serangan yang akan datang ke kerajaan Kamabaka, cara paling bijak adalah pergi ke tempat lain. Langkah semacam itu juga pernah diambil oleh pasukan revolusi ketika bajak laut Kurohige menyerang Baltigo. Pasukan revolusi pergi dari sana untuk menghindari pertempuran yang tidak perlu. Kali ini setelah dari kerajaan Kamabaka, tujuan mereka adalah Pulau Elbaf. Karena usai pertemuan di Ohara 22 tahun yang lalu, sepertinya Dragon dan Sol mulai berhubungan baik. Alasan kedua karena Vegapunk akan berada di kerajaan Elbaf juga, maka Dragon akan ke sana untuk bertemu dengannya. Beberapa waktu yang lalu saat Vegapunk mengira dia akan segera mati, Shaka menghubungi Dragon untuk memberitahukan hal tersebut. Nanti ketika Vegapunk tahu dia belum akan mati karena ditolong oleh Luffy, maka dia juga akan menghubungi Dragon lagi dan mengabarkan tentang hal itu. Mereka pun akan berjumpa di kerajaan Elbaf di tempat Sol berada. Karena di tengah keadaan dunia yang semakin kacau, memang merupakan waktu yang tepat untuk bertemu dan berdiskusi. Salah satu topik diskusi mereka adalah tentang Sabo yang tiba-tiba kehilangan kabar saat berbicara dengan Dragon melalui Denden Moshi. Dragon sepertinya sudah menyadari bahwa Sabo berada di kerajaan Lulusia, dan kerajaan tersebut sudah menghilang dari dunia ini. Baik Dragon maupun Vegapunk akan berasumsi kerajaan Lulusia menghilang karena pemerintah dunia memakai salah satu senjata kuno. Kekuatan dari senjata kuno memang mampu menghapus suatu negeri dengan mudah. Senjata kuno yang digunakan oleh pemerintah dunia sudah pasti adalah Uranus. Tidak mungkin Pluton karena Pluton merupakan kapal perang yang berada di bawah Wano Kuni. Tidak mungkin pula Poseidon sebab Poseidon adalah Shirahoshi dengan kemampuannya yang bisa mengendalikan para Shiki. Maka dari itu yang paling masuk akal adalah senjata kuno Uranus. Dragon dan Vegapunk sama-sama memahami bahwa sangat berbahaya apabila senjata kuno itu terus berada di tangan pemerintah dunia. Sedangkan pihak Dragon dan Vegapunk tidak memiliki apapun untuk menandinginya. Dengan begitu, akan tercetus sebuah ide dari Vegapunk untuk menciptakan senjata baru yang mampu menandingi senjata kuno Uranus. Rencana Vegapunk ingin senjata tersebut sudah siap ketika perang untuk melawan pemerintah dunia dimulai nanti. Itu artinya senjata tersebut harus dibuat sesegera mungkin. Lokasi tempat pembuatan senjata tersebut adalah kerajaan Elbaf. Untuk menciptakan senjata semacam itu dalam waktu yang relatif cepat, walau sehebat-hebatnya Vegapunk, dia tetap akan butuh bantuan. Bantuan tenaga bisa dia dapatkan dari para raksasa Elbaf. Bantuan untuk mencari keperluan-keperluan dalam membuat senjata itu bisa didapatkan dari pasukan revolusi. Namun ada pula bantuan lain yang dia perlukan, yaitu bantuan dari para ahli alias para ilmuwan hebat. Membahas soal ilmuwan hebat seperti yang disinggung di awal, selain Vegapunk, masih ada 4 orang lagi yang walau tidak sehebat dirinya tapi mereka sangat luar biasa. 4 orang itu merupakan mantan anggota Mets selain Vegapunk. Seperti yang terlihat dalam cover story chapter 1070, Mets ini terdiri dari Vegapunk, Vince Judge, Caesar Clone, Queen, dan seorang perempuan misterius. Vegapunk akan menghubungi mereka untuk mengerjakan proyek besar membuat senjata tandingan Uranus. Lalu Vegapunk akan menghubungi Vince Judge, yang mana hal tersebut akan langsung diketahui oleh Caesar Clone, karena Caesar Clone dan Judge saat ini sedang bersama. Vegapunk pasti memiliki penawaran yang tidak bisa mereka tolak, sehingga mereka akan melibatkan diri dalam proyek tersebut. Jadi, kerajaan Germa juga akan pergi ke Elbaf untuk membantu Vegapunk. Selain itu, ada juga si ilmuwan wanita misterius. Banyak yang menduga bahwa wanita itu adalah Stussy. Sebab masa lalu Stussy sebelum menjadi agen CP0 tidak diketahui. Jika itu sampai Stussy, maka dia tidak akan terlibat. Namun, jika dia bukan Stussy melainkan karakter baru, maka Vegapunk juga akan menghubungi perempuan itu dan terlibat dalam proyek besar di kerajaan Elbaf. Mets pun berkumpul kembali di sana walau tanpa Queen. Peran Queen mungkin akan digantikan oleh Lindbergh, mengingat dia juga adalah seorang ilmuwan hebat yang berasal dari pasukan revolusi. Para ilmuwan hebat itu akan mulai bekerja dan menciptakan senjata yang sangat hebat. Ketika senjata tersebut sudah siap dan perang untuk melawan pemerintah dunia sudah terjadi nanti,
maka senjata tersebut akan digunakan dengan tepat untuk melawan senjata kuno Uranos yang dikendalikan oleh Im Sama. Luffy sendiri tak akan peduli dan tidak akan memakai senjata itu, sehingga pihak pasukan revolusi lah yang akan menggunakannya. Nah, itu tadi teori tentang proyek besar para ilmuwan hebat bersama Luffy dan juga Dragon. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah guys ya. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat update dari video kami guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.